selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Muhammad Nur Rosid bisa menjumpai anak-anak pada pagi hari ini yang cukup cerah pada hari ini. Dalam acara kita Guru mengajar di FTV. Seperti biasa, anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak bahwa kita masih berada di masa pandemi. Oleh karena itu jangan lupa jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap kita laksanakan, yaitu protokol 3M. Yang pertama, cuci tangan, ya, gunakan masker kalau keluar, kemudian hindari kerumunan orang. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 8. Seperti anak-anak ketahui, coba anak-anak di layar sini, kita ini berada di atas bumi. Nah, kita tahu bahwa bumi adalah sebuah planet, ya. Nah, di tayangan gambar ini adalah gambar tentang sistem tata surya. Artinya bumi kita yang kita pijak ini dalam surya itu berada di urutan ketiga. Yang pertama ada Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet karena Pluto ukurannya tidak standar planet. Jadi dia hanya sebagai asteroid saja. Maka dalam ada 8 planet saja. Nah, bumi kita itu melakukan gerakan. Nah, gerakannya apa? Mari kita gerakan bumi yang pertama. Nah, ini anak-anak bisa amati di sini. Bumi kita itu berputar pada porosnya, ya, seperti layaknya sebuah gasing. Nah, bumi kita itu berputar dari arah barat ke arah timur. Nah, gitu ya, dari arah barat ke arah timur. Jadi kalau ini matahari, bumi kita itu berputar begini. Nah, dari arah barat ke arah timur. Dan anak-anak perhatikan di gambar ini juga, bumi kita itu berdirinya atau posisinya itu tidak tegak begini, tetapi dia miring, ya, posisinya di gambar ini yaitu miring 23,5 derajat. Oke? Nah, lalu berputar dari arah barat ke timur. Nah, putaran dari ini pada porosnya ini itulah yang kita sebut namanya rotasi bumi. Nah, berapa lama bumi kita itu berputar pada porosnya? Ternyata membutuhkan waktu 23 jam 56 menit kurang lebih 4 detik. Maka dibulatkanlah menjadi 24 jam atau sehari. Gerakan bumi yang kedua yaitu, anak-anak bisa lihat, itu bumi kita itu berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi, kanan kirinya seperti ada, ya, benda-benda luar angkasa yang banyak sekali. Itu ada batu-batu meteoroid dan sebagainya. Gerakannya cukup laju sekali. Gerakan ini adalah gerakan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Itu disebut namanya revolusi bumi. Satu kali bumi itu berevolusi atau satu kali bumi itu mengelilingi matahari itu membutuhkan waktu sekitar 365 1/4 hari. Jadi 365 hari, lebihnya ya kurang lebih 6 jam begitu ya. Nah, dibulatkan jadilah 1 tahun. Lebih jelasnya coba anak-anak gambar yang berikutnya. Yang besar yang di tengah itu adalah mataharinya, ya. Kemudian yang berputar, yang bola yang kedua yang lebih besar sedikit itu, nah itu adalah buminya. Kemudian buminya itu dikelilingi lagi oleh benda yang lebih kecil lagi. Itu
namanya bulan. Jadi bumi kita itu dikelilingi juga oleh benda yang lebih kecil, namanya satelit alam, namanya bulan. Bumi kita itu berputar begini. Sambil berputar pada poros yang begini, dia bergerak mengelilingi matahari. Nah, sini lihat bahwa planet bumi atau bumi kita ini melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya dan berevolusi terhadap matahari. Gerakan yang pertama yaitu berotasi pada porosnya. Apa akibatnya atau apa dampaknya terhadap kehidupan di bumi ketika bumi itu melakukan rotasi? Oke, mari kita lihat gambar yang berikutnya. Anak-anak bisa, ini adalah gambar bumi. Jadi buminya berputar pada porosnya dari barat ke timur seperti ini. Ada bagian bumi yang mendatangi matahari, tidak mendapat cahaya matahari. Bagian bumi yang mendapat cahaya matahari ini, dia mengalami siang hari, seperti pada saat hari ini. Ya kan? Suasananya terang, kita pas kena sinar matahari, maka daerah kita ini mengalami siang hari. Ada daerah bumi yang mengalami malam hari. Nah, ini kenapa? Karena bumi kita sedang berputar. Nanti gak lama lagi kita akan mengalami malam. Nah, ketika malam berarti artinya permukaan bumi di wilayah Indonesia ini sedang membelakangi matahari atau tidak terkena cahaya matahari. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi akibat rotasi yang pertama, karena bumi berputar begini pada porosnya dari barat ke timur, maka mengakibatkan kejadian dulu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Oke? Baik. Lihat. Ini ada 3 waktu, ya. Pagi hari, anak-anak bisa amati di sebelah timur, matahari itu terbit dari sebelah timur. Kemudian lama-lama siang, matahari ada di atas kepala kita. Kemudian menjelang sore, matahari ada di sebelah barat. Turun lagi masuk. Terkesan seolah-olah matahari itu bergerak dari timur, terus ke barat, ke bawah, berputar mengelilingi kita. Pertanyaannya, apakah matahari memang benar bergerak dari timur ke atas, lalu bergerak ke bawah, muncul lagi besok, terus sore tenggelam lagi? Nah, benar seperti itu. Nah, itu sebenarnya matahari tidak bergerak mengelilingi bumi. Ya, yang benarnya justru bumilah yang berputar pada porosnya. Ini sinar dari sini, matahari ini berputar. Nah, yang menyebabkan kesannya matahari ini bergerak dari timur ke barat, ini sebenarnya buminya yang berputar. Kita bisa buktikan, misalnya anak-anak lagi naik mobil nih, naik mobil, kemudian lihat pepohonan atau lihat tiang listrik, ya kan? Kalau kita lihat pohon atau tiang listrik, itu sepertinya, ya kan, lari, bergerak dengan cepatnya. Kalau semakin mobilnya semakin cepat, semakin laju, maka pohon itu pun bergerak semakin laju. Pertanyaannya, yang bergerak itu kita atau mobil kita atau yang bergerak? Nah, jawabannya anak-anak pasti tahu, mobilnya yang bergerak, kan kita yang bergerak, tetapi terlihat oleh mata kita pohonnya yang bergerak. Nah, itu sebenarnya adalah gerakan yang bukan sebenarnya. Maka itu disebut namanya gerak semu harian matahari. Kalau matahari ya, kalau pada manusia berarti gerak semu saja ya. Kenapa harian matahari? Karena setiap hari seolah-olah matahari itu bergerak dari timur terus ke bawah. Itu. Nah, itu adalah akibat yang kedua, kejadian yang kedua yang bisa kita amati akibat dari rotasi bumi. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Kejadian yang berikutnya, bumi kita itu kan bulat, ya. Kemudian berputar deh. Satu kali berputar, ya kan, selama 24 jam. Kalau dihitung pakai derajat, satu kali berputar, benda yang bulat ini kalau satu kali berputar, maka dia sudah mencapai sudut 360 derajat satu kali berputar. Ya. Nah, oleh para ahli disepakati, akhirnya bumi tadi kita coba tarik garis hayal
dari atas ke bawah. Nah, namanya garis bujur. Ya, garis bujur terus gitu. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 360 garis bujur. Nah, Indonesia ada 3 waktu kan? Anak-anak sudah tahu itu ya. Ada 3 waktu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terbagi menjadi 3 waktu Indonesia? Kenapa di wilayah Indonesia saja bisa beda-beda waktunya? Nah, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Oke? Jadi, ada kesepakatan untuk waktu utama, ya, waktu utama di bumi. Nah, itu di mana? Nah, disepakati di kota Greenwich di London, Inggris, sebagai patokan waktu utamanya, atau kita sebut GMT. Jadi garis 0 derajat itu, nah, yang Bapak tandai yang kedip-kedip itu merah, itu adalah kota Greenwich. Itu kita tarik garis 0 derajat. Jadi disepakati disitulah garis 0 derajat. Awalnya patokan waktu situ. Kemudian 1 derajat ke arah timur, berarti 1 derajat bujur timur. Kalau ke baratnya berarti 1 derajat bujur barat. Terus bergerak ke timur sampai berapa derajat. Setiap beda 1 derajat, maka waktu itu beda 4 menit. Jadi kalau daerah itu beda 1 derajat, maka beda waktunya 4 menit. Sehingga kalau daerah itu antara kota Greenwich dengan kota di sebelahnya beda 15 derajat misalnya, beda 15 derajat, maka antara Greenwich ke kota tersebut beda waktunya 1 jam. Yang wilayah timur, ini pastinya dia akan mengalami pagi duluan, karena bumi kita berotasi dari barat ke timur, maka yang sebelah timur pasti pagi duluan. Nah, gitu ya. Contoh yang paling gampang misalnya kita nonton sepak bola saja lah, yang hobi nonton bola, misalnya Liga Inggris, Liga Premier Inggris. Kita nontonnya jam 9 malam atau jam 10 malam. Sebenarnya mereka itu main di sana jam berapa? Ternyata mereka main di sana itu sekitar jam 3 atau jam 4. Mereka main sore hari, mereka main, tapi kita nontonnya jam 9 malam atau jam 10 malam. Nah, itu terjadi perbedaan waktu. Oke, mari kita lihat. Nah, yang warna biru ini sini kan ini Indonesia. Indonesia dibagi 3 wilayah waktu. Silakan anak-anak perhatikan di sini. Ya, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa dibagi menjadi 3 daerah waktu? Lihat secara astronomi. Indonesia itu berada pada garis bujur timur dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini kota Greenwich. Tarik garis bujur, ternyata Indonesia itu berada di wilayah 95 derajat bujur timur sampai 141. Nah, dari 95 sampai 141, ini rentangnya berapa? Nah, gitu ya. Rentangnya berapa? Berarti bisa kita hitung. Perhatikan di layar. Kita hitung 141 kurang 95. Berarti kurang lebih 46 derajat. Nah, karena 46 derajat, sedangkan setiap 15 derajat itu kan beda waktu 1 jam tadi ya. Nah, oleh karena itu Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Oke, bisa dipahami? Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu derajatnya batasnya 141 dikurangi 95 berarti dapatnya 46. 46 kita bagi dengan 15. Karena setiap 15 derajat beda 1 jam. Oleh karena itu Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, ya, Kalimantan Barat, nah ini anak-anak bisa lihat di gambar ini, Pulau Sumatera, ya, Pulau Jawa, termasuk sebagian wilayah Kalimantan, ya, itu masuk waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itu dengan kota Greenwich, ya, selisih waktunya berapa? 7 jam, ya. Sedangkan waktu Indonesia bagian tengah itu dengan kota Greenwich itu beda waktu 8 jam. Yang timur seperti Irian itu ya, nah itu beda waktu dengan kota Greenwich itu 9 jam kurang lebih ya. Maka kalau di Indonesia sendiri antara Pontianak dengan Irian beda 2 jam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu adalah akibat dari rotasi bumi. Terjadilah perbedaan waktu di setiap daerah yang berbeda derajat bujurnya.
apa lagi akibat yang berikutnya? Anak-anak bisa perhatikan di layar ini berikutnya ya. Di sini terlihat pergerakan angin. Ya. Jadi angin itu pada dasarnya bergerak dari tempat tekanan rendah ke tempat tekanan tinggi. Daerah yang dingin bergerak ke daerah yang panas. Nah, ketika daerah A ini panas, maka angin bergerak dari B ke itu. Oke? Bisa dipahami ya? Maka terjadilah yang namanya angin muson. Oke, lebih lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali. Jadi untuk pada hari ini Bapak akhiri pembelajaran kita, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Ada 4 kejadian dari akibat rotasi bumi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.